Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau siswa-siswi Ibu untuk on cam kameranya dulu, biar Ibu tahu kondisinya sekarang. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyuruh ketua kelas untuk membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya Sri Rahayu. Baik Ibu, baiklah kawan-kawan semuanya, izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah Bu. Terima kasih. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang pertama, Nisa Putriani. Hadir, Bu. Kedua, Reza Melinda. Hadir Bu. Yang ketiga, Nur Alisa. Hadir Bu. Yang terakhir, Sri Rahayu. Saya Bu, hadir. Alhamdulillah, semuanya siswa-siswi Ibu hari ini hadir semua kan? Iya Bu, hadir semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, siapa yang ingat materi minggu lalu apa? Nisa Putriani? Lupa Bu. Reza Melinda, apakah ingat? Lupa Bu, saya juga lupa. Nur Alisa? Maaf Bu, saya juga lupa. Tidak ada yang ingat ya, pasti tidak ada yang mengulang materi minggu lalu apa. Baiklah, materi minggu lalu yaitu tentang akhlak pergaulan remaja. Siapa yang tahu materi minggu ini apa? Kewajiban menghindari akhlak tercela ya Bu. Apa, Sri? Kewajiban menghindari akhlak tercela. Betul, benar sekali. Kayaknya yang lain apakah sudah membaca atau sudah mencari tahu tentang kewajiban menghindari akhlak tercela? Sudah sedikit Bu. Baiklah, Ibu mau tanya, bahil itu artinya apa sih? Siapa yang ada tahu? Nisa? Baik Bu, jadi setahu saya bahil itu adalah perlakuan yang tidak baik. Ya, setahu saya cuma itu Bu, terima kasih. Sama, betul. Lebih jelasnya lagi nanti akan Ibu sampaikan akan Ibu tayangkan poin-poin. Baiklah, Ibu akan menjelaskan melalui PowerPoint. Akan Ibu bagikan. Siswa Ibu sekalian, udah nampak belum PPT yang Ibu bagikan? Belum Bu, belum kelihatan. Bentar ya, Ibu buka loh. Udah nampak belum materi PPT-nya? Sudah Bu, sudah kelihatan. Sudah Bu. Baiklah, sudah kelihatan belum siswa-siswi Ibu sekalian? Sudah Bu. Materi kali ini yaitu berkaitan dengan bab 7, yaitu menghindari akhlak tercela. Baik,
yaitu pengertian bahil. Bahil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Azurani dalam kitab At-Tarifat mendefinisikan bahil dengan menahan harta sendiri, yakni menahan dan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, dan minuman, dan lain-lainnya. Bahil juga bersifat tercela karena sifat ini terlahir dari godaan syaitan. Maka dari itu, ibu tidak mau siswa-siswi ibu memiliki sifat bahil, yaitu sifat yang tergoda dengan setan. Selanjutnya yaitu dasar larangan bahil. Yang pertama itu harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ungkapan rasa syukur kepadanya. Maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Perilaku bahil ini dilarang Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya, sekali-kali janganlah orang yang bahil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, bahwa kebaikan itu bagi mereka. Sebenarnya bahil itu adalah buruk bagi mereka. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 180. Dan yang selanjutnya yaitu Allah telah mengabadikan kisah kebaikan turun di dalam Al-Quran. Kisah ini agar dijadikan pelajaran kepada umat manusia bahwa perilaku bahil atau kikir sangat dilarang oleh Allah SWT. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah yang tidak. Ia termasuk orang-orang yang membela dirinya dalam Quran surah Al-Qasas ayat 81. Selanjutnya ibu akan menyuruh siswa-siswi ibu, yaitu saudari Reza, untuk membacakan bahaya perilaku bahil. Baik, Bu. 3 bahaya perilaku bahil. 1. Harta yang ditahan karena kebahilan atau dikalungkan di lehernya di hari kiamat. 2. Mengikuti jejak setan. 3. Terhalang masuk surga. Sekian, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saudari Rahayu bisa membacakan menghindari perilaku bahil. Bisa, Bu. Baiklah, di sini saya akan membacakan yang keempat, yaitu menghindari perilaku bahil. Yang pertama ada menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada memperbanyak rasa syukur, dan yang terakhir ketiga yaitu melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sekian, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya siswa-siswi ibu sekalian. Sebelum lebih lanjut lagi, apakah sudah mengerti dari penjelasan yang ibu jelaskan tentang bahil? Atau ada yang ingin ditanyakan siswa-siswi ibu sekalian? Siswa ibu sekalian, apakah sudah paham materi tentang bahil yang ibu sampaikan tadi dan ibu jelaskan? Sudah ada, tapi ada yang ingin saya tanyakan. Ya. Baik. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan mengenai sifat tadi, tentunya jika kita melakukan sifat bahil maka akan ada mungkin malapetaka yang akan datang lah. Kemudian dari itu ada ciri-ciri mengenai malapetaka. Nah, boleh enggak Bu, Ibu jelaskan mengenai ciri-ciri dari malapetaka tersebut? Terima kasih. Baik. Akan ibu jelaskan ya.
Tunggu bentar ya, ada kendala Ibu. Tadi apa saudari Nur Alisa bisa diulang kembali yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, jadi yang saya tanyakan itu kan Ibu tadi menjelaskan mengenai sifat bahil. Nah, dan tentunya jika kita melakukan sifat itu mungkin nantinya akan ada malapetaka yang datang. Nah, dari buku yang saya baca ada ciri-ciri mengenai malapetaka. Nah, bolehkah Ibu menjelaskan mengenai ciri-ciri malapetaka? Terima kasih. Baik, akan Ibu jelaskan. Dari ciri-ciri malapetaka itu, perilaku bahil akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Perilaku ini menimbulkan dengan adanya rasa dengki dan iri dalam jiwa orang-orang kafir dan miskin terhadap orang kaya yang bahil. Sebagaimana akibatnya orang-orang yang miskin akan mencari kesempatan dan tepat untuk melampiaskan dan kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bahil dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta dan kekayaan mereka sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Apakah sudah mengerti saudari Nur Alisa? Baik Bu, sudah mengerti. Terima kasih. Sama. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau saudari Saudara Rahayu untuk menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi. Saudari Rahayu, apakah masih hadir di Meet? Saudari Rahayu, apakah bisa membacakan kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Atau digantikan oleh Saudari Resa untuk menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi? Oke, baiklah. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Bahil itu ialah bahil atau kikir itu ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Dasar larangan bahil ini terdapat di firman Allah dalam Quran surah Ali Imran yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebaikan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kemudian Allah telah mengabadikan kisah kebaikan turun di dalam Al-Quran. Kisah ini agar dijadikan pelajaran kepada umat manusia bahwa perilaku bakhil atau kikir itu sangat dilarang oleh Allah Ta'ala. Perilaku bakhil Qarun tersebut sebagaimana firman-Nya, artinya maka kami benamkanlah Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Al-Qasas ayat 81. Nah, bahaya perilaku bahil ini itu adalah harta yang ditahan karena kebahilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Kemudian mengikuti jejak setan. Kemudian yang ketiga, terhalang masuk surga. Sudah, Bu. Terima kasih.
Baiklah, Ibu akan melengkapi kesimpulan dari siswa Ibu yang dari Saudari Resa. Yang pertama itu bahil. Bahil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Yang mana bahil itu bersifat tercela. Karena sifat itu termasuk godaan syaitan. Dan harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah SWT sebagaimana ungkap rasa syukur kepadanya. Maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Maka janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya yang menyangka bahwa kebaikan itu baik untuk mereka dan tidak baik untuk orang lain. Dan yang kedua itu dasar orang bahil. Dasar orang bahil yaitu seperti orang itu tidak melakukan dari perbuatan bahil yang sebagaimana tadi yang Ibu jelaskan dari materi. Dan yang terakhir yaitu bahaya perilaku bahil. Yang seperti harta yang ditahan karena kebahilan akan dikalungkan di leher dari hari kiamat dan terhalang masuknya surga. Maka dari itu Ibu tidak mau siswa-siswi Ibu memiliki perilaku bahaya bahil tersebut. Bisa merusak dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu menghindari perilaku bahil. Yang pertama itu menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah, bukan milik kita sendiri. Dan perbanyaklah rasa syukur. Misalnya kan rasa syukur itu mempunyai udah terbeli sama apa gitu kan. Rasa syukur memiliki kawan yang baik apa kayak gitu. Dan melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Misalnya kan berinfak dan sedekah kayak bersedekah sama orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan seperti itu. Apakah sudah jelas dari kesimpulan yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Insya Allah Bu, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya itu kehidupan di alam barzah. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, Ibu mau siswa-siswi Ibu sekalian untuk open camp lagi. Saudari Alisa untuk open camp lagi. Baiklah, sebelum menutup, Ibu akan mengasih motivasi terhadap siswa-siswi Ibu sekalian untuk lebih giat lagi belajar dan dalam materi yang Ibu sampaikan atau yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Itu ya sih yang dapat Ibu sampaikan. Dan untuk kuta kelas untuk membacakan doa. Baiklah kawan-kawan, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada siswa-siswi Ibu sekalian. Untuk siswa-siswi Ibu sekalian untuk mencatat apa tugas yang Ibu akan berikan. Tugasnya yaitu
menganalisis kewajiban menghindari akhlak tercela pada kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.